The Laboratory Office and Environmental Health Management is in charge of the hydrobiology sub-laboratory. Halo sahabat perikanan, selamat datang di YouTube channel Media Perikanan. Saya, Desi Putri Handayani, telah bersama dengan salah satu narasumber yang akan menjelaskan tentang Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang ada di Departemen Perikanan UGM. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Murwantoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Desi. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat pagi sahabat perikanan, semoga senantiasa sehat selalu. Alhamdulillah Pak Mur, akhirnya kita sudah bisa lepas masker begitu dan aktivitas sudah mulai normal karena pandemi ini sudah beranjak menjadi endemi dan semoga kasusnya semakin menurun ya Pak. Amin. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu laboratorium yang mana Pak Murwantoko itu sebagai ketua atau kepala ya Pak, kepala laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan. Kalau boleh tahu tugas dan tanggung jawab sebagai kepala laboratorium KIL UGM itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Desi, sahabat perikanan semuanya. Untuk menjelaskan ini saya ingin menyampaikan dulu ya, secara umum laboratorium itu adalah sebagai tempat pengembangan ilmu. Jadi intinya adalah tempat pengembangan ilmu, dan karena kita itu berada di perguruan tinggi atau universitas punya tugas atau punya kewajiban yang dikenal dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, kemudian yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Maka kami sebagai laboratorium tugasnya adalah mengembangkan ilmu, lebih banyak nanti adalah kepada penelitian. Dari penelitian ini kita juga gunakan untuk kegiatan pendidikan. Dari hasil-hasil penelitian ini juga kita sebarluaskan, kita sampaikan kepada masyarakat melalui pengabdian masyarakat. Maka kami atau saya yang ditugasi sebagai kepala laboratorium, bagaimana memanage laboratorium itu, aktivitas-aktivitas dan sebagainya, sehingga bisa memenuhi tugas-tugas yang diamanahkan kepada kami. Berarti tugas dosen itu tidak hanya mengajar ya Pak? Ada penelitian, ada pengabdian. Ya, jadi memang tugas kita banyak ya. Jadi 3 hal itu untuk kita harus kita laksanakan semua sebagai dosen. Karena kalau dievaluasi ya semuanya akan dievaluasi, baik pendidikannya, penelitian atau pengabdian masyarakat, semuanya akan dievaluasi, dan laboratorium adalah mendukung untuk itu semuanya. Di Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan, menyambung pertanyaan pertama tadi Pak, itu kegiatannya apa saja? Maksudnya adalah misalnya ada praktikum atau hanya ada penelitian atau bergabung begitu Pak? Jadi kalau kegiatan praktisnya di laboratorium tentu saja lebih banyak adalah utamanya adalah penelitian. Kalaupun ini pendidikan, yang pertama memang terkait dengan praktikum ya. Ada praktikum yang dilakukan oleh kami laboratorium untuk para mahasiswa. Tujuannya adalah untuk melatih ya, lebih banyak untuk melatih, memberikan skill pada mahasiswa pada teknik-teknik di dalam laboratorium, termasuk ya kita perkenalkan juga misalnya teknik-teknik yang baru, karena metode itu senantiasa berkembang. Kalau untuk mahasiswa tingkat akhir adalah penelitian, di mana para mahasiswa ini melakukan penelitian ya, untuk ya mudahnya adalah bisa kita katakan ya latihan untuk penelitian, tapi saya bukan latihan juga sebenarnya, tapi memang sudah melakukan penelitian, tapi dengan bimbingan oleh dosen pembimbing. Ya, saya kira posisinya di situ. Ya kalau nanti mahasiswa master ini lebih banyak agak mandiri ya. Ya kalau mahasiswa S3 ya lebih banyak harus mencari sendiri, mengimprove diri sendiri dan seterusnya. Itu aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa baik yang S1, S2 ataupun S3. Kalau untuk praktikum sendiri, zaman saya kan masih ada macam-macam ya Pak, seperti vertebrata air. Kalau yang di lab LKIL itu apa saja Pak praktikumnya? Baik, jadi kami ya di Laboratorium Kesehatan Ikan ini mengampu
mata praktikum baik yang dasar maupun nanti yang sudah spesifik pada tugas kami kesehatan ikan. Karena laboratorium di Departemen Perikanan itu adalah miliknya Departemen Perikanan, sehingga mendukung untuk ke sana semuanya, termasuk bagi kami di Lab Kesehatan Ikan dan Lingkungan juga punya tugas untuk praktikum yang ilmu-ilmu dasar. Jadi misalnya terkait dengan proses fisiologi ikan itu sangat penting bagi kesehatan ikan dan juga bagi yang lain. Maka kami pun terlibat dalam misalnya praktikum hewan akuatik. Kita juga sedikit terlibat di dalam praktikum tumbuhan akuatik karena di dalam tumbuhan itu juga banyak zat-zat yang nanti ke depannya atau mungkin dalam penelitian kami digunakan untuk peningkatan status kesehatan ikan. Berarti tidak hanya mempelajari dari spesiesnya, misalnya adalah bakteri, virus, tetapi juga bahkan misalnya tadi seperti hewan akuatik atau tumbuhan akuatik, rumput laut pun juga dipelajari ya Pak? Ya, karena saya kira banyak, ya kita sebagai negara tropis yang kaya diversitas ya, itu banyak sekali bahan-bahan aktif yang sebenarnya bisa kita eksplorasi untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk kepentingan kesehatan ikan ini. Kalau terkait penelitian tadi melanjutkan tentang praktikum, berarti kan kita ketika melakukan penelitian sudah dapat skill di praktikum begitu. Kalau tidak salah mahasiswa kita tuh sudah terbiasa dengan PCR begitu ya Pak, yang molekuler ataupun juga hal-hal yang sifatnya adalah biokimiawi itu sudah sangat biasa nggih dengan yang dilakukan oleh mahasiswa begitu. Apa memang dasarnya diberikan seperti itu atau bagaimana? Ya alhamdulillah pertama sebenarnya dulu ada berbagai macam pendanaan ya. Wah. Baik nanti dari penelitian ataupun dari universitas yang kemudian dari sana tanda petik kita bisa menginvestasikan anggaran-anggaran itu untuk alat-alat yang ya mungkin bisa kita katakan advance. Yang dari itu karena kita mempunyai alat maka kita iringi dengan dulu ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Ada Jadi pelatihan ada sebelum pelatihan, pandemi mungkin nggih? Termasuk ya tadi dari kolega-kolega kita atau partner-partner kerjasama kita itu memberikan berbagai macam pelatihan di situ. Sehingga dari sini kemudian ya karena sudah ada alat, sudah ada skill, maka kemudian itu kita kembangkan menjadi proyek-proyek penelitian dan kemudian dari proyek penelitian ini kita tularkan atau kemudian kita diseminasikan kepada para mahasiswa sehingga para mahasiswa bisa mendapatkan skill, mendapatkan juga menggunakan berbagai macam fasilitas yang ada. Kalau fasilitasnya itu apa saja Pak? Mungkin bisa disebutkan ada apa, alat apa begitu? Ya kalau terutama ya kalau yang agak detail kan terutama yang terkait dengan masalah biologi molekuler. Misalnya bagaimana kita kalau biologi molekuler misalnya kan DNA ya. DNA bagaimana kita mengisolasi DNA, kemudian bagaimana kita istilahnya adalah mengamplifikasi DNA-nya, kemudian setelah itu misalnya kita juga bisa masuk ke RNA untuk melihat apa yang disebut dengan ekspresi protein dan sebagainya. Perikanan mempelajari hal itu Pak? Ya saya kira kalau sebenarnya kan sangat lengkap ya, luar sangat biasa banyak. Sekali. Ya termasuk misalnya misalnya gini, salah satu biologi molekuler itu kan masalah cloning dan sebagainya untuk kalau istilahnya adalah untuk ekspresi protein karena waktu itu kita mengembangkan protein itu sebagai vaksin maka kita mengambil ya sebagai kita ada beberapa contoh. Jadi mudahnya adalah kita mengambil bahan genetik dari virus, kemudian itu kita cloning kepada istilahnya kita cloning ya itu kepada satu vektor. Kemudian ini kita masukkan ke bakteri. Nah, kita meminta atau memaksa sebenarnya memaksa bakteri itu untuk menghasilkan protein dari virus dan ini nanti yang kita gunakan sebagai vaksin ya kita ujikan kepada ikan, kemudian kita uji tantang dan sebagainya. Ya alhamdulillah kita bisa mendapatkan ya protein-protein yang mempunyai istilahnya adalah sifatnya imunogenik. Artinya bisa memberikan pelindungan ya mungkin Mbak Desi pernah disuntik ya misalnya COVID dan sebagainya itu kan sebenarnya sama prinsipnya adalah kita akan masukkan benda asing yang kemudian bisa melawan ya kalau kita disuntik dengan
COVID kemarin berbagai macam ya, ada yang bentuk mRNA, ada yang bentuk masih istilahnya dilemahkan dan sebagainya, sehingga tubuh kita bisa melawan COVID. Maka kami di laboratorium juga melakukan itu, diantaranya adalah tadi sebagai contoh kita menghasilkan protein dari virus, kita gunakan sebagai vaksin untuk supaya ikan itu bisa tahan pada serangan virus. Itu contohnya. Ya. Kira-kira virus apa itu Pak? Atau kan kita banyak sekali ya untuk vaksin, produksi vaksin, salah satu teknologi yang bisa kita berikan pada masyarakat dalam bentuk pengabdian itu, kira-kira vaksin apa yang sudah diproduksi oleh lab LKIL? Yang sudah kita lakukan ya, baik untuk produksi maupun pengujian di ikan, ada protein, ada koi herpes virus, KHV. Jadi KHV itu kita sebenarnya memproduksi beberapa, bukan hanya satu, beberapa protein untuk KHV, karena kalau kita lihat secara struktur KHV itu ukurannya besar, sehingga sangat mungkin bagi kita untuk bisa mendapatkan jenis-jenis yang sangat banyak. Kemudian yang kedua misalnya adalah apa yang disebut dengan VNN. Jadi kalau tadi koi herpes virus itu menyerang di ikan koi, di air tawar, VNN atau viral nervous necrosis ini adalah penyakit virus yang banyak menyerang di ikan air laut. Ya, itu juga sudah kita kembangkan, kita uji, dan itu juga memberikan pelindungan. Kalau untuk vaksin Vibrio sendiri kita sudah produksi belum ya Pak? Nah, kalau untuk bakteri sebenarnya tanda petik lebih sederhana, ya lebih sederhana karena kita tidak perlu sulit-sulit untuk cloning dan sebagainya. Kita memproduksi, ya kita mengembangkan vaksin untuk Vibrio. Karena Vibrio itu bakteri, maka lebih mudah bagi kita untuk menghandle-nya, karena kita cukup dengan mengkulturnya. Tapi trikinya, atau mungkin hal yang penting itu adalah bagaimana kita mendapatkan strain bakteri yang baik. Ini sebenarnya lebih banyak, atau mungkin kuncinya adalah di situ. Ya alhamdulillah dari peneliti di lab kesehatan ikan ini sudah berusaha untuk mencari, ya sudah mencari berbagai macam isolat Vibrio dari berbagai daerah, berbagai habitat. Nah, kemudian sudah kita karakterisasi sehingga kita bisa mendapatkan, tanda petik itu adalah strain-strain yang unik, ya, strain-strain yang unik yang kemudian nanti kita uji seberapa tingkat perlindungannya, termasuk juga apa yang kita sebut dengan istilahnya cross reaction-nya. Harapannya atau mungkin kuncinya itu adalah kita itu akan memilih strain-strain yang kombinasi strain, sebenarnya kombinasi strain yang kuat dan kemudian bisa melindungi serangan Vibrio yang cukup banyak. Ya Vibrio itu karena Vibrio itu kan penyakit yang sifatnya umum disebabkan oleh banyak bakteri, banyak spesies bakteri, sehingga kita kuncinya adalah bagaimana mengkombinasikan strain-strain bakteri itu untuk kita ramu mudahnya, sehingga bisa kita gunakan untuk penanggulangan penyakit Vibrio pada suatu rentang yang luas, untuk bisa juga menangani berbagai jenis penyakit patogen Vibrio itu. Oke, berarti sangat banyak ya Pak tema penelitian ataupun bagi teman sahabat perikanan mahasiswa S1, S2, S3 yang mau penelitian di Departemen Perikanan bisa mungkin memilih LKIL. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa tertarik ingin menjadi anggota atau member dari LKIL, itu kira-kira syaratnya apa Pak untuk masuk di lab dan melakukan penelitian itu? Apakah ada membuat surat atau harus izin, mekanismenya seperti apa? Iya, baik, terima kasih. Bagi sahabat perikanan, kalau yang mahasiswa perikanan, ya saya kira untuk masuknya kan ada pengarahan atau nanti penentuan dosen pembimbing skripsi. Artinya ya lewat situ ya. Jadi lewat dosen pembimbing skripsi, kemudian akan membicarakan penentuan temanya, kegiatan apa yang akan dilakukan. Nah, kemudian dengan persetujuan dosen pembimbing skripsi bisa mengajukan ke laboratorium untuk bisa melakukan atau mengakses fasilitas-fasilitas dan juga untuk masuk ke laboratoriumnya. Jadi kalau yang dari mahasiswa perikanan lewat itu, jadi lewat dosen pembimbing skripsi atau nanti tesis dan seterusnya. Bagi teman-teman yang di luar boleh juga, nanti kalau mekanismenya adalah
silakan membuat surat, ditujukannya adalah ke Ketua Departemen Perikanan. Silakan bisa menyampaikan alasannya dan seterusnya. Dan kalau dari teman-teman di luar misalnya untuk penelitian skripsi ya dengan pakai lembaga lah mudahnya, jadi dikirimkan ke departemen. Nanti departemen akan mendisposisi kepada kami untuk mudahnya adalah untuk difasilitasi. Dan nanti kami sebagai kepala laboratorium akan mengatur bagaimana supaya teman-teman dari luar pun juga bisa akses. Ya dengan mohon maaf, dengan kondisi sekarang itu kita masih dalam penyesuaian, sehingga laboratorium perlu kita sesuaikan kapasitasnya. Kita belum menggunakan kapasitas penuh, sehingga kita masih harus mengatur teman-teman yang beraktivitas di laboratorium. Kalau untuk aturan di dalam labnya itu seperti apa, Pak? Baik, kalau di aturan di dalam lab, saya kira yang utama adalah safety ya. Jadi masalah keamanan bagi untuk semuanya ya. Baik terkait dengan nanti bahaya biologi atau mungkin bahaya yang lain. Intinya adalah kita harus menyadari bahwa ada risiko-risiko yang mungkin terjadi di dalam laboratorium. Sehingga yang perlu kita lakukan, prosedurnya adalah harus menyadari ini. Maka kita pun juga itu harus kita sadari, ada pelatihan dan sebagainya. Yang kedua adalah masing-masing alat itu punya spesifikasi dan kemudian cara penggunaannya. Maka sebelum mahasiswa itu melakukan penelitian, maka dia harus memahami bagaimana prosedur, kemudian alat ini bekerja dan sebagainya. Sehingga kalau ya alhamdulillah di Departemen Perikanan sudah ada tanda petik itu pelatihan atau kemudian sosialisasi bagaimana penggunaan alat-alat ini. Nah sebenarnya di dalam masing-masing alat juga ada instruksi kerjanya. Jadi silahkan ya kita meminta kepada pengguna laboratorium untuk memahami instruksi kerja ini. Ya mohon maaf, alat-alat itu mahal ya. Jadi sangat nanti mahal mungkin ya, Pak. Ya. Jadi kalau nanti ada kesalahan ya, ada kesalahan di dalam prosedur, ini bisa berdampak pada rusaknya alat, dan itu sisi lain mahal. Kemudian ada pengadaan juga, maaf aja tidak mudah dan sebagainya. Dan kalau ini maaf aja kalau ada tanda petik keteledoran itu risikonya sangat besar dan nanti banyak yang terdampak gitu, karena boleh jadi penelitian tidak bisa berjalan dan sebagainya, tidak bisa berjalan sebagaimana direncanakan. Berarti ada efek domino ketika alat itu rusak, maka semua penelitian akan mundur gitu. Betul. Berarti memang sangat penting sekali untuk dilakukan istilahnya apa ya Pak? Ospek lab mungkin ya. Sebelum masuk lab tentang bagaimana cara penggunaan begitu. Iya, betul. Kalau misalnya tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali temanya, kemudian fasilitasnya lengkap. Kalau untuk mahasiswa yang ingin bergabung kemudian belum ada dana riset, apakah memang dari dosen yang berafiliasi di lab LKIL itu memiliki banyak hibah, atau nanti mahasiswa ikut payung penelitian dosen itu bagaimana Pak di KIL itu, lab KIL? Baik, selama ini yang terjadi apa yang sudah terlaksana kami di lab kesehatan ikan, kita welcome kepada mahasiswa untuk bisa join dengan penelitian-penelitian yang ada di kami ya. Ya alhamdulillah Bapak Ibu dosen di lab kesehatan ikan itu mempunyai beberapa funding ya, baik nanti di level UGM atau pertanian ya, awal dari pertanian, kemudian level UGM, kemudian level nasional, dan juga cukup banyak juga yang berasal dari internasional yang kemudian dari situ memungkinkan ya bagi para mahasiswa untuk bisa join dalam tema, ataupun kemudian sebenarnya juga bukan join dalam tema tapi bisa memanfaatkan situasi atau mungkin fasilitas yang ada di proyek-proyek itu untuk kebutuhan penelitian mahasiswa. Berarti kita sangat welcome menerima semua mahasiswa, misalnya ada yang tertarik tentang cloning tadi, kemudian bakteri, virus, sangat diperbolehkan ya Pak? Sangat diperbolehkan. Wow, tidak ada kapasitasnya untuk per lab itu berapa begitu, mungkin bisa dijelaskan ke kalau amnunya sebenarnya kebijakan di departemen atau mungkin di prodi kan sebenarnya ada aspek pemerataan. Jadi memang kita ingin dari sisi departemen semua ilmu itu berkembang. Jangan kemudian nanti ada suatu yang ke bidang keilmuan yang tanda petik pincang,
Maka dari departemen itu punya kebijakan, ya kita ingin mengembangkan semua ilmu. Dan sebenarnya semuanya menarik lah sebenarnya. Semuanya menarik. Maka ya memang kalau ada pertanyaan ada enggak pembatasan, sebenarnya ya ada pembatasan ya. Termasuk juga nanti dari sisi, karena juga kita mempertimbangkan juga kapasitas laboratorium ya, karena kita ada batasannya, sehingga khawatir juga kalau tidak ada pembatasan banyak juga nanti kesulitan yang akan dihadapi. Wah, luar biasa. Berarti lab KIL ya Pak, Ya. Kesehatan Ikan dan Lingkungan itu sudah fasilitasnya paling advance, kemudian paling menarik di antara beberapa lab, karena saya lihat itu paling ramenya di situ. Banyak penelitian misalnya dari mahasiswa S1, S2, S3 itu komplit begitu. Kalau LKIL kan ada dari HPI ya Pak, masih ada istilah HPI nggih, lab Ya, HPI, betul. dan satunya lab Hidrobiologi. hidro. Itu kenapa dibuat sub Pak? Iya, sebenarnya sih ini terkait dengan dengan penataan laboratorium ya. Memang sisi lain ada penyederhanaan struktur, sehingga dulu memang cukup banyak, tapi kemudian karena penyetaraan maka beberapa yang punya kedekatan kemudian itu disatukan. Tentu saja harapannya adalah dari efisiensi pengolahan. Jadi pengolahan. Wah, luar biasa sekali. Berarti di lab KIL itu ada 2, sahabat perikanan, ada HPI dan hidrobiologi, dan masing-masing lab itu memiliki fasilitas yang sangat baik, sangat lengkap, dan juga jangan takut apabila ingin terlibat proyek, maka dosen itu sudah banyak hibahnya ya Pak. Ya, Ratusan juta mungkin ya. Ya, Tiap tahun, alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup, mungkin bisa disampaikan closing statement terkait lab KIL itu apa, kemudian kita bisa mengajak bagi sahabat perikanan yang calon mahasiswa Pak untuk kegiatan di lab begitu. Baik, kami di Laboratorium Kesehatan Ikan berusaha untuk mengembangkan penelitian yang nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Kita melakukan pendekatan yang komprehensif. Jadi dari ujung, dari yang dari dasar sampai kemudian aplikasi, kita juga sifatnya komprehensif. Baik itu parasit kita pahami, kemudian bakteri kemudian kita pelajari, virus juga kita kembangkan juga. Sehingga kami mengundang sahabat perikanan untuk bisa bergabung dengan kami, mengembangkan ilmu yang nanti bisa diaplikasikan untuk kepentingan kemajuan perikanan di Indonesia. Terima kasih. Luar biasa sekali closing statementnya. Maka sahabat perikanan silahkan untuk join begitu bagi sahabat perikanan yang sudah menjadi mahasiswa ataupun calon mahasiswa, tidak hanya S1 tapi juga magister dan juga doktorat begitu. Akhirnya kita di penghujung acara, Pak Mur, terima kasih sudah hadir dan memberikan banyak informasi, semoga bermanfaat. Amin. Dan untuk sahabat perikanan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini ke sahabat perikanan yang lainnya, dan serta dapatkan informasi menarik dari kami dengan memfollow Instagram ataupun juga TikTok. Saya Desi Putri Handayani dan Bapak Murwantoko pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat pagi.